Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya kelas 8B? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, semoga selalu diberikan kesehatan untuk Ananda. Dan bukan hanya untuk Ananda tapi kepada ayah bunda, keluarga, dan tetangga ya. Sehingga dengan sehat tentunya akan bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah diplanningkan atau direncanakan. Salawat beriring salam semua tetap terima dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan banyak kelak yang akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan perdana kita di kelas 8B ya. Sebelumnya Ustaz ucapkan selamat datang di kelas 8B dan Ustaz juga ingin memperkenalkan diri ya, karena mungkin dulu kita tidak bertemu di kelas sebelumnya kecuali yang Ikhwan dalam pembelajaran tahsin ya. Untuk kali ini Ustadz akan diamanahkan oleh sekolah untuk memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam, PAI, di kelas 8. Semua jenjang ya, jadi kelas 8A, kelas 8B, dan kelas 8C. Maksudnya jenjang kelas 8 aja. Kalau kelas 7 sama kelas 9 sudah ada Ustadz yang lain ya, bukan Ustadz maksudnya. Baik anak-anak sekalian, untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran ini mudah-mudahan bisa mewakilkan pertemuan, kalau kita ibaratkan ini seperti pembelajaran pertemuan langsung ya, cuman ini dilakukan secara virtual. Artinya Ustadz di depan handphone dan kalian di depan juga di depan handphone ya, di rumahnya masing-masing. Kita berdoa kepada Allah semoga ini bisa segera berlalu wabah pandeminya, terutama warna merah yang sekarang masih disematkan di lampu utara bisa ditarik atau bisa diganti dengan warna hijau. Kalau sudah bisa beralih dari merah ke hijau, di sekolah kita bisa akan boleh untuk masuk kembali. Amin ya. Baik anak-anak sekalian, Ustaz mengucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian di sini yang sudah mengikuti pembelajaran. Khususnya di Mapolpa ini adalah jam terakhir ya. Mudah-mudahan kalian bisa tetap bisa mengikutinya walaupun daring, secara daring. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan kami sangat berharap kepada Ananda untuk bisa menyalakan video karena dengan demikian Ustadz tidak terkesan berbicara sendiri. Artinya Ustadz berbicara dengan Ananda solih solihah yang siap mendapatkan ilmu yang akan Ustadz sampaikan. Ya, kita pada kali ini akan membahas tentang pendidikan agama Islam ya. Sebentar Ustadz akan coba untuk share screen. Apakah sudah muncul share screen yang Ustadz tampilkan? Sudah. Baik. Oke, Ananda sekalian. Untuk absen sudah otomatis Ustadz ini ya, Ustadz ketahui dan Ustadz checklist ketika tadi di awal kalian sudah menyalakan video, karena siapa yang menyalakan video itu sudah dianggap aktif oleh Ustadz. Makanya dia sudah dianggap hadir dan pasti nanti tidak mungkin kalau seandainya tidak dianggap tidak hadir ya, pasti dia akan hadir. Baik, kita memasuki bab pertama di pelajaran PAI adalah meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, ini adalah bab pertama yang akan kita bahas ya. Dan mudah-mudahan kita tidak begitu panjang lebar dalam membahasnya karena ini adalah secara virtual. Kita akan membicarakan hal yang pentingnya saja sehingga kalian nanti bisa mendalami atau bisa membaca lebih lanjut di buku pelajaran. Kan semuanya sudah dapat bukunya masing-masing. Siapa yang punya bukunya silakan boleh dibuka, tapi ketika memang bukunya belum ketemu tadi mana, silakan boleh lihat share screen yang sekarang Ustadz tampilkan ya. Meyakini kitab Allah, jelas ya, beriman. Ini kata yakin ini adalah kata iman. Iman itu apa sih artinya? Meyakini di dalam hati, membenarkan, meyakini dengan lisan, membenarkan di dalam hati dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Itu adalah pengertian iman. Jadi beriman itu artinya kita percaya kepada kitab-kitab Allah.
Kemudian ada di sini di titik poinnya dalam mencintai Al-Quran. Tapi selain Al-Quran, tentunya kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah ya selain Al-Quran. Apa saja? Ini dia. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sekarang kok ada kitab Al-Quran aja Ustaz? Ya, karena sekarang kita sudah lewat dari fase-fase yang dulu. Ini sejarah nak, kita tak boleh melupakan sejarah ya. Sebagaimana kejadian tahun ini, itu juga kalian harus ingat. Itu juga nanti akan jadi sejarah bahwa tahun 2021 itu terjadi pandemi di Indonesia ya, bukan hanya di Indonesia kali di dunia ya, itu akan menjadi sejarah. Dan kalau hal-hal sejarah seperti ini biasanya sih para sutradara itu sudah bersiap mereka dengan skenarionya, dengan membuatkan film dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian akan mudah diingat ya. Berbeda halnya dengan bisa jadi difilmkan atau dicatatkan ke dalam buku ya. Ada yang menuliskan ke dalam buku, ada juga yang kemudian membuat film dokumenter. Baik anak-anak sekalian, tentunya kita harus beriman bahwa sebelum Al-Quran itu dulu ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Ini juga harus kita imani. Ya, ini harus kita imani. Oke, kita geser ke bawah. Kita harus percaya maksudnya ya. Nah, di sini ada dialog antara Fitri sama Ustadz. Sekarang Ustadz akan memberikan tantangan untuk Ananda Anggita dan Syifa. Anggita, halo Anggita, Assalamualaikum. Anggita nanti jadi Fitri ya. Kita akan dialog. Anggita nanti jadi Fitri dan Syifa jadi Fitri. Fitri ya. Oh, iya. Kemudian Syifa Aulia Makdum itu jadi ustadznya. Nggak apa-apa ya nak ya. Ya. Syifa Aulia bisa membuka mic-nya nak. Ustadz itu nanti namanya diganti kan? Iya, namanya nggak apa-apa, ikutin aja sesuai dengan yang ada. Dibaca aja. Assalamualaikum Ustadz Fitri, mau tanya boleh atau tidak gitu. Nggak apa-apa, sesuai dengan yang seperti ini aja. Hanya di sini memerankan. Ustadz minta tolong untuk memerankan. Jadi keluar ya nak. Halisha dia bisa dibuka mic-nya nak? Ya Ustadz. Ananda, Ustadz minta tolong jadi Ustadz ya. Jadi nanti ada komunikasi antara Fitri sama Ustadz, Anggita sama Halisa. Oke, bisa dipahamkan? Ya Ustadz. Sampai terakhir nanti ya, sampai di halaman berikutnya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum Ustadz. Fitri mau tanya, boleh atau tidak? Tidak. Waalaikumsalam, boleh. Mau tanya apa Fitri? Apakah semua Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tentu. Tapi kok tidak berimbang ya Ustadz? Jumlah Nabi ada 25, sementara kitabnya hanya 4. Fitri, pertanyaanmu bagus sekali. Begini, pada dasarnya semua Nabi itu mendapatkan wahyu untuk diajarkan kepada umatnya. Nabi-nabi yang kita yakini itu tidak semua menjadi Rasul. Dan tugas mereka pun berbeda jadi Rasul. Rasul mendapatkan wahyu berupa kitab-kitab suci untuk diajarkan pada umatnya. Sedangkan Nabi hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Wahyu ada yang ditulis dan ada yang tidak. Wahyu yang ditulis bentuknya berupa lembaran-lembaran yang disebut suhuf. Di antara yang ditulis itu ada yang dikumpulkan dan dibukukan menjadi kitab. Nah, jumlah kitab ini yang harus kita yakini ada 4. Oh begitu, terima kasih Ustadz. Lain kali boleh tanya lagi ya. Assalamualaikum. Satu lagi? Udah putus Kalisa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama Fitri. Dengan senang hati Ustadz akan menjawab pertanyaanmu yang lain. Oke, baik, terima kasih Anggita sama Halisa sudah memerankan tadi. Tadi dari dialog tadi sudah tergambar ya bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 25. Tapi Nabi ya, bukan Rasul. Kalau Rasul lebih sedikit lagi. Tapi kok yang mendapatkan kitab atau kitabnya diturunkan hanya ada 4. Berarti 4 itu 4 nama ya. Nanti kita akan ketahui setiap kitab itu nanti akan diturunkan ke satu nama. Ya karena tidak semua nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada halayak ramai ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh seorang ustadz ya yang menjelaskan kepada Fitri. Oke, untuk lebih memperdalam
kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sini saja. Di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 5. Nah, di sini Ustadz akan minta Ananda Hayara. Ananda Hayara, Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Nak, bisa minta tolong bacakan yang ini, Nak, terjemahannya, yang Ustadz Bol, bisa? Bisa, Ustadz. Ya, silakan dibaca, Nak, dengan kitab itulah. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Baik, jadi dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang dimasukkan kitab ini apa? Ya, keempat kitab tadi ya. Ada Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Yang dimaksud adalah kitab tersebut. Nah, kita ibaratkan seperti inilah. Ya, kitab itu maknanya kitab ya buku ya. Kataba. Kata bahasa Arabnya kataba itu adalah buku. Seperti ini, Nak. Dan semuanya itu sudah terbukukan ya. Kalau kita kenal yang masih hangat Al-Quran ya. Kalau ini sudah usianya udah jauh sekali dari kita ya. Kalau Al-Quran ini yang masih kita ketahui proses dulu sebelum dituliskan ke dalam buku, ini dituliskan ada yang dituliskan di kulit ya, ada di kulit, terus ada di pelepah kurma, ada juga yang di dahan-dahan dan lain sebagainya. Kemudian dibukukan menjadi kitab seperti ini. Nah, kita bisa ibaratkan seperti ini juga, walaupun dulu mungkin kan dulu belum ada kertas, Ustadz. Ya memang. Ini lebih memudahkan kita untuk memahami bahwa dulu ada kitab. Nah, ini kita kira kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Dan yang perlu kita garis bawahi, Nak, kita kalau pengen tahu isinya apa saja, Ustadz, gimana sih isinya? Nanti di selanjutnya di halaman berikutnya akan dibahas. Taurat itu apa sih, Zabur itu apa, Injil itu apa ya. Yang pasti keempat kitab ini semuanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mengesahkan Allah. Dimulai dari kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini Ustaz tanya sama Hairul Azam. Hairul Azam, kitab Taurat ini diturunkan pada abad keberapa, Nak? Hairul Azam? 12. Abad keberapa, Nak? 12. Iya. Tahu artinya SM ini artinya tahu nggak, Nak? Apa artinya? Sebelum Masehi. Iya, siapa tadinya? Masya Allah. SM itu sebelum Masehi. Betul. Jadi kitab ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Masehi itu apa sih? Ahmad Akbar bisa jelasin nggak Ahmad Akbar Masehi itu apa sih? Ahmad Akbar? Nggak hidup kameranya. Nah, Ustadz kasih tahu Masehi itu, ada yang bisa jelasin nggak Masehi itu apa? Kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Ada yang bisa jelasin? Kalender Masehi itu adalah kalender yang dipakai oleh umat Islam untuk beribadah. 1 Syawal itu berarti Idul Fitri. 10 Zulhijjah itu berarti Lebaran Haji. Tanggal 1 Ramadan mulai puasa. Gitu kira-kira ya. Itu adalah kalender Masehi. Kebalik ya. Itu kalender Hijriah. Kalau kalender Masehinya tadi nggak ada yang komen kalian. Kalau kalender Hijriah baru yang tadi itu ya. Hijriah itu kan bahasa Arab. Kalau Masehi itu yang nasional. Jadi kalender Masehi itu digunakan di seluruh dunia. Kira-kira seperti itulah ya. Tapi kalau kalender Hijriah itu berpatokan kiblatnya adalah di Arab Saudi. Untuk beribadahnya kita seorang muslim. Jadi gitu ya, jangan terbalik ya. Jadi kan ada bulan Januari, Februari, Maret, April itu kalender apa, Ustaz? Itu kalender Masehi. Sementara ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan seterusnya sampai dengan bulan Zulhijjah itu adalah kalender Hijriah. Nah, kita ada yang tahu nggak kalau kalender Hijriahnya umat Islam tahun barunya itu bulan apa? Kalau kalender Masehinya kan bulan Januari. Kalau umat Islam tahun barunya bulan apa? Nah, ada yang tahu nggak?
Nyalakan mic-nya kalau ada yang tahu. Muharram. Mantap sekali, benar. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Sebentar lagi kita masuk di bulan Muharram ya, Nak ya. Kalau nggak percaya, lihat di tanggal. Bulan Agustus ini kalau tidak salah kita masuk tanggal 1 Muharram. Itu adalah tahun baru Islam. Artinya kita akan berpindah dari 1442 ke 1443 Hijriah. Oke, kita lanjut ya. Jadi kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Ada Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat ya pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ini adalah buktinya di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Dan sungguh telah kami anugerai kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Al-Mu'minun ayat 49. Kita lanjut. Nah, kitab Taurat, sebentar. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel. Tadi yang mendapatkan kitab Taurat tadi adalah Nabi Musa. Ada yang masih ingat nggak anak kalian? Kira-kira Nabi Musa kan kalau dalam sejarah yang terkenal memerangi seorang raja yang sangat angkuh. Siapa nama raja tersebut? Ada yang masih ingat? Fir'aun. Nah, benar sekali, Raja Fir'aun. Bahkan sekarang jasadnya masih ada ya. Jasadnya sekarang masih dimuseumkan di Mesir ya. Di Museum Mesir itu. Siapa yang nanti berkesempatan untuk berkunjung ke sana, penasaran dengan mukanya, bisa dilihat ya. Tapi kalau cukup lewat dunia maya kayaknya ada. Ustaz pernah lihat di YouTube itu jasad Fir'aun seperti apa pernah ditampilkan. Tapi kalau memang mau melihat lebih pasti, apakah benar ada atau enggak atau cuman bohongan sih, ada di Mesir ya. Karena memang sengaja mungkin ini sebagai pembelajaran untuk kita seorang seorang hamba Allah untuk mempelajari, untuk bisa mentadaburi apa yang telah Allah menjadi sejarah ya. Dulu Fir'aun itu memang taubat kan, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman amantu birabbi Musa wa Harun. Kalau seperti itu saya juga percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah sekarat, sudah masuk ke dalam tengah-tengah lautan dan di situ kemudian lautnya ditutup kembali, baru di situ si Fir'aun tadi bilang amantu birabbi Musa wa Harun. Sudah telat kata Allah, artinya udah langsung wafatkan semua bala tentaranya. Dan para tentaranya Allah alam dimuseumkan atau tidak, tapi yang pasti yang kita semua bisa dengar itu jasad Fir'aun ya, sampai saat ini masih ada jasadnya. Walaupun mungkin wajar kalau terlihat kering ya karena namanya juga udah ribuan tahun yang lalu. Baik, itu adalah kisah yang barusan kita ingat ya untuk mengingat Nabi Musa. Berarti Nabi Musa dulu memerangi Fir'aun itu menggunakan kitab Taurat ya, kitab Taurat. Dan kemudian kita masuk, nah sebentar Nak, kita coba di sini baca. Di dalam kitab Taurat itu isinya apa saja sih? Perintah untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu artinya membuat Allah itu menjadi tunggal ya, satu. Jadi makanya ini sangat pas isinya dengan Pancasila. Pancasila sila pertama, siapa yang tahu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Benar, ketuhanan yang Maha Esa itu sangat nyambung dengan perintah untuk mengesahkan Allah SWT. Sama isinya sama kitab Taurat ya. Berarti kitab Taurat itu bayangin Al-Quran aja udah berapa tahun sebelum ini kan adanya. Bayangin ini Taurat. Kitab Taurat itu sudah dari awal isinya perintah untuk mengesahkan Allah. Jadi sila ke-1 itu merupakan hal yang tidak boleh diubah oleh siapapun itu, karena itu merupakan salah satu landasan Indonesia ya, negara kita. Jadi kalian juga harus bisa memahami dan bisa mempelajari bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan unsur yang diambil dari Al-Qur'an ya. Bukan hanya Al-Qur'an tapi bahkan ke Taurat, kitab Taurat yang ribuan tahun yang lalu bahkan sudah Allah sampaikan. Salah satu poinnya adalah perintah untuk mengesahkan Allah SWT. Larangan menyembah patung berhala, jelas ya, tidak boleh untuk menyembah patung ataupun berhala. Karena patung dan berhala itu dibuat oleh manusia. Yang buat manusia disembah oleh manusia kan nggak masuk akal ya.
Masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim itu kan, ada patung-patung yang dihancurkan sama beliau itu kan. Kemudian ditinggalkan patung yang paling besar. Pada saat itu Raja Abraha itu balik kan ke tempat tempat dia beribadah. Marah, kenapa patung-patungnya hancur semua? Nah, lehernya patung yang besar itu ada kapak yang besar. Kata Nabi Ibrahim, kalau kalian mau bertanya kenapa patungnya ini hancur, coba tanya aja sama patung yang besar tuh. Kok tanya sama dia, itu di lehernya ada kapak yang besar tuh ditaruhnya di lehernya. Mereka bilang, kan patung nggak bisa apa-apa. Nah, patung nggak bisa apa-apa, tapi kok malah disembah gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim, Raja Namrud pada saat itu merasa tersekak dia. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan saat itu juga Nabi Ibrahim dibakar. Tapi nggak mempan ya nak ya, syukurnya Allah telah mendinginkan api. Kulna ya naru kuni barda wassalamun ala Ibrahim. Artinya api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu tidak menjadikan panas sehingga Nabi Ibrahim itu malah kedinginan karenanya. Jadi Nabi Ibrahim selamat. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Nah, ini tidak boleh di antara kita menggunakan asma Allah itu untuk main-main ya. Tidak boleh. Perintah untuk menyucikan hari Sabtu. Nah, ini mungkin yang kita harus luruskan ya. Kalau kita mungkin tidak perlu lagi yang demikian ya, menyucikan hari Sabtu ya. Bahwa umat Islam sudah ada hari-hari, semua hari insya Allah sama. Hanya saja ada hadisnya yang lebih afdal itu di hari Jumat karena Sayyidul Ayyam ya, induk dari segala hari. Kemudian perintah untuk menghormati kedua orang tua jelas, larangan membunuh sesama manusia jelas, tidak boleh kita saling membunuh, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Jelas ya, semua yang tadi adalah tidak ada bertentangan dengan kitab Al-Quran yang kita sekarang pegang ya, yang di rumah kalian insya Allah ada masing-masing. Yang berikutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini Ustaz tanya sama Salsabila Sekar. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad keberapa nak? Salsabila? Ya, ke-10 sebelum Masehi. Iya benar sekali, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ustadz sengaja kalian tanya supaya kita interaktif ya nak ya, supaya tidak ke Ustadz terus, tapi kita sesekali nanti tanya ke partisipan ataupun siswa. Ada 18 ya termasuk Ustadz. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan kepada abad ke-10 Masehi di daerah Yerusalem. Daerah Yerusalem ini yang sampai saat ini jadi ini ya, jadi konflik ya. Terakhir kemarin waktu Ramadan kita kasihan sekali saudara-saudara kita di Palestina itu dihabisi oleh perang, dengan perang berkepanjangan. Mereka nggak imbang lawannya ya, alat-alatnya orang Bani Israel itu, Yerusalem ini orang-orang Yahudi itu alatnya canggih-canggih, sementara warga Palestina alatnya ya tidak imbang lah, sehingga banyak di antara mereka yang luka. Ini adalah salah satu penguat ayat bahwa Al-Quran itu Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Itu di Quran surat Al-Isra ayat 55. Felika Raisya Aulia, Ustaz minta tolong dibaca terjemahannya nak. Quran surat Al-Isra ayat 55 ini. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lainnya. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Baik, terima kasih. Ini adalah salah satu bukti yang cukup jelas bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini yang ketiga ya, tahap ketiga ya. Itu coba Ustadz mau tanya di sini. Ananda Kaisan Pancadiputra. Albar, ada Albar? Anda Albar? Zoom-nya jangan ditinggal ya Naya. Mana ini? Ahmad Akbar atau Albar?
Tidak ada ya? Oke deh. Saya berpesan ketika belajar seperti ini jangan ditinggal ya Nak ya. Jadi kalau ditinggal itu sama aja ketika di dalam kelas, Kak Ustadznya lagi menerangkan di dalam kelas. Kalian keluar, kalian keluar sehingga di depan di kelasnya yang belajar tinggal sedikit, yang menyalakan video saja. Sementara yang lain tasnya aja yang ada di kelas gitu. Tasnya aja. Tapi orangnya nggak ada, orangnya keluar. Kita lanjutkan enak ya. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Nah, ini sudah mulai nggak ada S-nya, berarti ini udah tanggal 1 Masehi. Berarti ini 1 Januari tahunnya tahun 1. Berarti 2000 tahun yang lalu kan sekarang udah 2021 kan. Berarti 2000 tahun yang lalu lah kira-kira seperti itu ya Nak ya. Ini kan abad ke-1 Masehi. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Nah, ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Suryani dan kitab ini menjadi pedoman kaum Nabi Isa alaihissalam yaitu kaum Nasrani. Jadi ini yang menjadi simpang siur ya Nak ya. Jadi kitab Injil itu sebenarnya dengan Al-Quran itu tidak ada perbedaan. Maksudnya Injil sama Al-Quran itu tidak bertentangan. Artinya saling menguatkan. Makanya dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ketiga kitab sebelum Al-Quran itu harusnya menjadi penguat Al-Quran. Ya. Tapi kalau saat ini kita saksikan ada kitab Injil yang isinya bertentangan dengan Al-Quran, berarti ada yang direvisi ya. Berarti ada yang dirubah. Tapi kalau Al-Quran insya Allah tidak. Alhamdulillah sudah Allah jaga kesuciannya, Allah jaga kemurniannya sehingga sampai dengan saat ini tidak ada ayat yang ditambah ataupun dilebihkan. Ya. Bahkan ada seorang ahli tafsir, ahli syair di Arab Saudi itu yang pandai bahasa Arab, dia mau buat surat baru di dalam Al-Quran tetap tidak masuk, nggak relevan. Jadi tetap aja nggak bisa. Jadi kalau mungkin kitab-kitab lain bisa direvisi, Al-Quran tidak. Dengan bahasa lain seperti itu. Tapi sebenarnya tidak boleh juga ya, karena kitab itu kan ya merupakan sejarah yang mesti harus kita jaga. Dan kitab Al-Quran ini bukan hanya itu, tapi kitab Al-Quran ini kan masih ingat nggak dengan pesannya baginda Rasul bahwa Al-Quran itu adalah pusaka. Jadi pusaka itu adalah barang yang sangat bermakna, berharga, dan hebat. Benar hebat, kenapa? Karena dengan Al-Quran bisa membuat setan itu menjadi teriak-teriak karenanya kan. Setan itu kesakitan, kepanasan dia kalau dibacakan ayat Al-Quran. Coba kalau dibacakan selain Al-Quran, mana ada dia? Paling dia ketawa-ketawa aja, kalaupun ngerespon. Tapi kalau dibacakan ayat Al-Quran, mulai dia, tobat, saya minta ampun, kepanasan, dan sebagainya. Itu adalah salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Anak-anak sekalian, sepertinya waktu kita sudah akan habis, kita cukupkan pembahasan sampai dengan kitab Injil aja ya. Nanti setelahnya untuk Al-Quran dan penjelasan berikutnya kita akan bahas berikutnya ya di pertemuan berikutnya. Anda sekalian Ustadz sampaikan kepada seluruh anak sekalian untuk yang sudah bergabung ke Join Classroom, untuk ke Google Classroom, yang sudah bergabung, kalau seandainya sudah pede mau mengerjakan soal latihan yang sudah Ustadz berikan, silahkan. Tapi kalau belum, jangan ya Nak ya. Kemarin ada kelas 8A, kalau Ustadz tidak salah, udah terlalu pede langsung mengerjakan soal. Karena baru mendapatkan materi baru kali ini, ketika mengerjakan soal nilainya apa coba? Nah, nilainya 50. Dan ya nilainya, karena nilainya kecil jadi belum, masih nanti akan remedial ya, akan remedial. Dan remedialnya harus menggunakan akun email yang lain, bukan akun email yang digunakan masuk di Google Classroom. Nah, itu resikonya. Jadi kalau mau memperbaiki nilai, boleh masuk lagi, tapi tidak bisa mengulang dia. Harus pakai akun email yang lain. Supaya untuk merevisi nilai. Kira-kira seperti itu Nak, untuk pembelajaran Mapel Pai hari ini di kelas 8B. Sebelum Ustadz sudahi, apakah di antara kalian ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti Ustadz akan bertanya. Nah, terima kasih Ananda Anggita, Felika, Syifa, Halisa, Aldia, Aditya, Trioga, Swasono, Salsabila, Hayara, Fairus yang masih mengaktifkan kameranya. Ini sebagai bukti bahwa Ustadz itu tidak berbicara sendiri, kalian tetap menyimak di sana ya.
Jangan ditinggalkan ustadznya ya. Jadi HP-nya aja dia hidup tapi kaliannya nggak ada. Jangan nak, insya Allah kan waktu mainnya masih panjang nanti kan. Biasanya kalau sekolah kalian di sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore nak, sampai jam 5. Ini cuma sampai jam 11. Jadi mudah-mudahan kalian bisa bersabar untuk tetap berada di depan kamera atau di depan laptop ya, atau di depan HP-nya. Baik, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz yang bertanya sekarang. Ini Raya Dirgantara bisa menyalakan mic-nya nggak, Nak? Raya Dirgantara, Agung Pratama, Alhamdulillah masih terkendala jaringan ya. Tadi Alhamdulillah tadi bilang ada kendala jaringan. Raya Dirgantara? Raya? Masih belum bisa ya. Kaisan? Bagaimana Kaisan Pancadi Putra? Sultan, Ahmad Akbar, Aditya, Triyoga. Mana nih yang bisa menghidupkan mic-nya? Aditya Triyoga ya. Aditya Triyoga bisa dihidupkan mic-nya, Nak? Aditya Triyoga. Mana? Oke deh, Ustadz tanya sama yang Ahwat aja nih. Ustadz sangat berterima kasih nih kepada Ananda yang Ahwat yang standby selalu di depan kameranya. Yang Ikhwan Hairul Azam Hariri yang fokusnya. Hairul Azam Hariri, assalamualaikum nak. Hairul Azam Hariri. Waalaikumsalam, kenapa? Hairul Azam Iya. Hariri, Ustadz mau tanya nak, kalau kitab Taurat itu diturunkannya kepada Nabi siapa nak? Kitab Taurat? Kitab Taurat. Nabi. Boleh lihat buku kalau lupa. Lupa Ustaz. Iya, dibantu dengan Anggita. Anggita boleh dikasih tahu nak? Dikasih tahu kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Terus kalau siapa lagi yang belum ditanya nih? Si Aulia Makdum dari tadi jawab terus ya beliau ya. Halisa Aldia bisa menyalakan mic-nya nak? Ya, Ustadz mau tanya nak, kalau kita siap Nabi Isa itu menerima kitab apa nak? Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil. Kitab Injil, baik. Oke. Baik, itu beberapa pertanyaan yang Ustadz perlu sampaikan dan Ustadz perlu klarifikasi. Ustadz mau bertanya kepada beberapa peserta didik yang Ikhwan, tapi mereka malu-malu. Gak mau menyalakan video juga mic-nya. Oke deh, gak apa-apa ya Ahwat. Sekali lagi Ustadz apresiasi kepada Ananda yang Ahwat. Bersyukur kalian sudah menyalakan videonya, artinya kalian sudah terekam ya dalam pembelajaran hari ini. Insya Allah nanti kalau suatu saat dokumen ini dokumentasi pembelajaran ini diakses oleh orang tua kalian, bisa melihat dan menyaksikan bahwa Anandanya aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dan ini juga menjadi bukti bagi kami para guru-guru untuk memberikan nilai. Jadi yang akan diberikan nilai yang bagus itu adalah mereka yang aktif, bukan mereka yang pasif ya. Jadi selamat Anda sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, kalau kita tidak ada lagi yang ditanyakan, Ustadz rasa cukup. Sekali lagi yang sudah bergabung di kelas Google Classroom, mohon untuk tidak mengerjakan soal latihan terlebih dahulu ya, kecuali memang dia sudah pede, sudah benar-benar yakin, baru boleh. Tapi kalau seandainya sudah dikerjakan, kan ada ketahuan nanti skor akhirnya kecil, bisa masuk lagi nggak Ustadz? Bisa, tapi pakai email yang lain ya, pakai akun email yang lain. Ustadz cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah aktif dalam pembelajaran. Semoga pada hari Rabu yang akan datang siswanya bisa lebih banyak. Kalau sekarang jumlahnya tadi sempat ada 21 ya. Sekarang jadi 16, dikurangin 2, cuma hanya 14 berarti siswanya. Tidak apa, semoga nanti pekan yang akan datang bisa lebih banyak lagi. Amin. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.